Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, pada kesempatan ini Al-Fakir akan mengajak kepada panjenengan semuanya untuk dapat menyimak pelajaran ringan dari Suratul Fatihah. Dalam hal ini kita akan membahas hal-hal yang ringan saja, karena ada juga yang hal-hal berat sehingga itu bisa mempersulit kita sendiri. Jadi untuk bagi pemula, ini khusus kajiannya adalah untuk pemula. Jadi pada dasarnya inti dari kajian ini adalah agar dapat para pemula ini dapat membaca Al-Quran dengan panjang pendek yang tepat. Kita mulai saja, berawal dari ayat pertama hingga nanti diakhiri dengan ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita sedikit demi sedikit kita kaji. Pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin, pada lafaz Allah ada di sana dalam lillah, di situ ada kalimat lillah, di sana ada lamul jalalah. Lamul jalalah harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian pada pelafalan al-alamin, pada kalimat al-alamin, di sana ada hukum matabi'i pada lafaz. Setelah ain ada alif, maka ketika ain itu penyandang harokat fathah kemudian ada alif, maka harus dibaca panjang 2 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian pada alamin, di sana ada mat arif. Mat arif ini harus dibaca sesuai dari awal. Kaidah awalnya apa? Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ kalau panjangnya 4, maka harus 4 selamanya. Sampai akhir harus 4. Kalau dibaca 2 harokat, maka harus dibaca 2 harokat selamanya. Kalau 5 harokat, maka harus dibaca 5 harokat. Atau 6 harokat, harus dibaca 6 harokat. Seperti itu. Itu kaidah yang sudah pakai. Jadi silakan memilih, disesuaikan dengan kadar nafasnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini juga ada mat tabi'i pada mim. Setelah mim yang menyandang harokat fathah, di sana ada alif.
ya, di sana ada alif, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada mat arif pun silakan pilih salah satu dari 3 tadi, samakan. Kalau dibaca 4 maka harus dibaca 4 seterusnya. Kalau 2 maka harus dibaca 2 seterusnya. Kalau 6 maka harus dibaca 6 seterusnya. Disesuaikan dengan kadar nafas sang pembacanya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki. Di sini ada mat tabi'i. Mat tabi'i hanya berlaku 2 harokat, ya, 2 harokat, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau seandainya maliki itu berarti lebih, dan itu tidak dibenarkan secara hukum. Maka yang benar adalah maliki yaumiddin, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di sana pun ada namanya mat tabi'i pada iyyaka, ya, pada lafaz iyyaka ada kalimat ya, di situ ada ya, huruf ya yang setelahnya dia menyandang, ya-nya itu menyandang harokat fathah, kemudian dilanjutkan dengan adanya alif maddiyah. Jelas? Kemudian sama, dan hati-hati pada na'budu, itu banyak juga yang membacanya na'budu. Jangan, ya. Karena apa? Karena di sana tidak ada alif dan tidak ada wawu jamak. Ya. Di sana hanya na'budu. Ya. Perlu diingat-ingat. Tidak boleh dipanjangkan iyyaka na'budu. Tidak boleh, ya. Secara hukum. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, pada nun, ya, nun menyandang harokat fathah, setelahnya ada alif maddiyah, maka harus dibaca 2 harokat. Ya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Di sini karena dia bertemu dengan lam asyamsiyah, ya, alif lam asyamsiyah, maka dia harus dilanjutkan. Maka hilanglah kaidah yang awal sehingga tergantikan dengan kaidah yang selanjutnya. Nunnya tidak dibaca seperti biasanya karena dia sudah tergantikan adanya hukum selanjutnya, ya, maka harus dimasukkan caranya. Ihdinas siratal mustaqim, ya, seperti itu. Sudah jelas? Kemudian kita lanjut lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Boleh wakaf di situ. Boleh juga para ulama banyak yang menyarankan kalau bisa dilanjutkan sampai tuntas, itu lebih baik. Sesuaikan dengan kadar nafasnya. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan kadar nafasnya sang pembaca. Misalkan kalau orang sepuh atau orang yang sudah lanjut usianya, maka silakan dipilih ghairil maghdubi 'alaihim, ya. Atau wakaf juga ada yang an'amta 'alaihim, ya. Karena ada beberapa pendapat, makanya saya hanya ini yang saya kasih ada yang ringan-ringan, maka boleh wakaf
Misalkan sudah umumnya alaihim Pak, nggak ada masalah sebenarnya. Namun para ulama banyak menyarankan ghairil maghdubi alaihim ataupun sampai waladdallin seperti itu. Ya. Nah, di situ ada pasal-pasal yang perlu diketahui dan harus dicamkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada mad lazim kilmi musaqqal. Maka di sini panjangnya harus 6 harokah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mungkin seperti itu saja dan kita akhiri dengan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata itu dari kekurangan al-faqir al-haqir ilallah. Kalaupun toh ada sesuatu yang baik, itu mutlak munazzalun minallah dan itu adalah hak Allah untuk senantiasa kita puji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.